kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayolah ikhwal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan ya, mohon maaf, pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ahlan wa sahlan bagi Anda yang baru saya bergabung bersama kami. Baru saya kita mulai kajian live dari studio bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan masalah ghulu dalam agama. Taib kaum muslimah, musykilatil ghulu fid din, banyak sekali penyebabnya. Dan kaum muslimah sudah beberapa kali beliau menyampaikan ada penyebab ini, penyebab itu, dan kita akan dengarkan penyebab berikutnya. Pentingnya berilmu agar kita terhindar dari hulu dalam beragama ini. Taib kaum muslimah, dalam kajian live ini beliau sudah hadir bersama ana di studio. Guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan hari ini, hari Senin, kita berada di hari yang awal di bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal, yaitu tanggal 5 tahun 1447 Hijriah bertepatan Senin tanggal 27 Oktober 2025. Taib kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, sebelum kita mulai pembahasan berikutnya, kita akan buka dengan sapaan hangat kepada Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair ya ba'uni. Taib kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Ghulu dalam agama, ini dia pembahasan berikutnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada Ustaz. Kita persilakan. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian kitab Mushkilatul Ghulu, itu fenomena ghulu, itu sikap berlebih-lebihan di dalam beragama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Di antara penyebab-penyebabnya yaitu al-jahal, yaitu jahil. Dan jahil ini pengarang kitab rahimahullah hafizahullah bagi. Ada jahil terhadap Al-Quran, kitab suci kita. Ada jahil terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jahil terhadap pemahaman as-salaf. Berikutnya yaitu jahil terhadap permasalahan iman, artinya tidak memahami permasalahan iman dengan baik, atau kadang-kadang disebut dengan mabahith al-iman, permasalahan atau kajian-kajian seputar iman. Jahil terhadap mabahith al-iman atau permasalahan seputar iman menyebabkan seorang terjerumus ke dalam ghulu,
Ghulu yang macam mana? Itu kadang-kadang mengkafirkan seseorang. Mengkafirkan seorang. Ini dampaknya. Ini pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh pengarang kitab hafizahullah taala. Kata beliau, al-jahlu bi haqiqatil iman wa alaqatuhu bil a'mal. Itu jahil dengan hakikat iman serta hubungan antara iman dengan amal. Secara bahasa dijelaskan oleh beliau hafizahullah bahwasanya al-iman bermakna kadang-kadang at-tasdiq. Bermakna at-tasdiq yaitu percaya. Percaya. Atau juga bahwasanya al-iman, kata beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Faris, aslani mutaqariban, al-hamzah wal mim wan nun, kata-kata huruf hamzah, mim dan nun, itu aman, itu adalah dua hal yang saling berdekatan. Yang pertama yaitu amanah, lawan dari khianat. Amanah lawan dari khianat. Wa ma'nahu sukun al-qalb, yaitu ketentraman hati. Karena orang tentram, tenang hatinya kepada orang-orang yang amanah. Atau tadi at-tasdiq, yaitu percaya. Maka dikatakan misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cerita Nabi Yusuf. Kata saudara-saudaranya, wa ma anta bimu'minil lana. Wa ma anta bimu'minil lana, artinya musaddiq lana, tidak percaya dengan kami. Itu arti mukmin, itu percaya secara bahasa. Dan beliau juga nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang punya pandangan lain tentang iman, dan beliau mengatakan ada beda antara iman dengan at-tasdiq. Iman itu bisa dikatakan at-tasdiq plus, percaya plus mengakui, atau percaya plus mengikuti, atau tunduk. Percaya plus tunduk, itu iman. Adapun at-tasdiq hanya sekedar percaya. Kata beliau, wa yara Syekhul Islam anna shawab ayyuqal innal iman huwal iqrar. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwasanya yang paling tepat iman itu adalah al-iqrar, bukan hanya sekedar tasdiq. Kata beliau, innal imana laysa muradifan lit tasdiqi fil ma'na. Iman bukan persamaan kata dari at-tasdiq. Fa inna kulla mukhbirin an musyahadatin aw ghaib yuqal lahu fil lughah sadaqt kama yuqal kadzabt. Karena setiap orang yang memberitakan sesuatu yang tampak atau yang tidak tampak, kalau cocok yang dia beritakan maka dikatakan sadaqta atau sadaqtu. Sadaqtu, saya percaya. Kalau tidak sesuai maka dikatakan kadzabta, kamu bohong, berbohong. Jadi kalau seandainya yang disampaikan tentang perkara-perkara yang tampak itu, maka dia katakan amant, saya beriman, sadaqt, saya percaya. Bukan amant. Misalnya dikatakan langit di atas kita,
As-sama'u fawqana. Apa komentar terhadap orang yang mengatakan langit di atas kita? Yaitu sadaqtu, saya percaya. Atau sadaqa, dia yang berbicara itu benar, jujur yang dia sampaikan. Kalau dia bohong, dikatakan kadzab. Adapun iman ini kata-kata tasdik. Adapun iman, wa amma lafzul iman fala yusta'mal illa fil khabar an ghaib. Adapun iman maka tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib, yang tidak tampak. Makanya ketika ada yang mengatakan matahari telah terbit dari barat, tidak dikomentari amanna, tapi katakan sadaqna, kami percaya itu. Bukan amanna. Kenapa? Karena itu tampak. Adapun iman itu adalah untuk sesuatu yang tidak tampak. Ini perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya iman bukan persamaan kata dari at-tasdiq, yaitu percaya, tapi percaya plus tunduk. Itu dia. Percaya plus tunduk. Adapun dalam pengertian agama, iman, kata beliau, laqad arrafa ahlus sunnati al-imana bi annahu qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Adapun iman dalam pengertian agama adalah keyakinan atau ungkapan hati dan lisan dan amalan hati serta anggota badan. Itu iman dalam pengertian ahlus sunnah atau dalam pengertian ahlus sunnati wal jamaah. Iman adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan maksudnya apa? Itu perkataan hati dan perkataan lisan. Amalan hati serta amalan anggota badan. Itu maksud dari qaulun wa amal. Dalam hal ini pengarang kitab atau para ulama ingin menjelaskan bahwasanya amalan itu termasuk dalam iman. Termasuk dalam iman. Kenapa? Karena ada sebagian yang ingin mengeluarkan amal dari iman dan mengatakan bahwasanya iman itu cukup keyakinan dalam hati atau keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Sampai di situ saja. Para ulama termasuk di antaranya yang dinukilkan oleh beliau yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan juga nanti Al-Ajurri rahimahumullah mengatakan bahwasanya iman tidak hanya sekedar keyakinan dalam hati saja. Atau tidak hanya sekedar keyakinan hati dan ucapan lisan, akan tapi termasuk amalan anggota badan, itu bagian dari iman. Itu bagian dari iman. Maka dikatakan qaulun wa amal. Kadang-kadang seperti yang dikatakan Al-Ajurri, para ulama mengatakan ditulis oleh Al-Ajurri dalam kitabnya dia sebut babnya al-qaulu bi annal imana tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. La yakunu mu'minan illa ayyajtami'a fihi hadhil khisal ats-tsalath.
Tidak menjadi mukmin seseorang kecuali apabila ketiga poin tadi terkumpul pada seseorang. Keyakinan, ucapan lisan, amalan anggota badan. Amalan anggota badan. Yang amalan anggota badan itu pun nanti bertingkat-tingkat. Seperti salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Intinya, kembali kita sampaikan bahwasanya dalam hal ini pengarang kitab, hafizahullah, ingin mengingatkan kita yang pertama tentang mabahith al-iman, permasalahan seputar iman ini, bahwasanya iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Kadang dikatakan ucapan dan amalan, qaulun wa amal. Kalau dikatakan singkat seperti itu, maka ditafsirkan seperti yang ditafsirkan oleh sebagian ulama, itu ucapan hati dan ucapan lisan. Atau ungkapan hati dan ungkapan lisan. Memang hati bisa berungkap, iya. Amalan hati dan amalan anggota badan. Dibedakan antara ungkapan hati dan amalan hati. Ungkapan hati apa? Yaitu percaya atau mengenal. Itu amalan hati apa? Amalan hati diantaranya ikhlas. Amalan hati apalagi diantaranya itu al-khawf, takut. Amalan hati apalagi diantaranya itu tawakal. Amalan hati apalagi diantaranya itu mahabbah, mencintai Allah Azza wa Jalla. Ini amalan hati. Kata beliau, untuk menjelaskan bahwasanya itulah yang telah diyakini oleh para ulama dari sejak dahulu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, kata Imam al-Bukhari rahimahullah, laqitu akthara min alfi rajulin minal ulama'i bil amsar. Saya telah bertemu dengan lebih dari 1000 para ulama. Fama ra'aitu anna ahadan minhum yakhtalif annal imana qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Saya telah bertemu dengan lebih dari 1000 para ulama dari berbagai daerah, kota, negeri, dan tidak seorang pun di antara mereka yang berbeda tentang bahwasanya iman adalah qaulun wa amal. Itu tadi. Ungkapan dan amal, itu ungkapan hati dan lisan, amalan hati dan anggota badan. Itu iman. Tambah oleh beliau, yazidu wa yanqus. Dapat bertambah dan dapat berkurang. Dan ini nanti poin lain dalam permasalahan iman yang perlu diketahui. Jadi yang pertama yang ingin beliau tekankan di sini, ma'asyiral muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah, bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Bahwasanya amalan-amalan, entah salat dan lain sebagainya, itu termasuk dari iman. Ini penting untuk diketahui. Kenapa? Karena ketika tidak memahami seperti ini, maka muncul pemahaman dari sebahagian kelompok yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati saja. Atas dasar itu, sebahagian mereka berarti telah mengatakan seolah-olah bahwasanya iblis mukmin atau Fir'aun mukmin. Kenapa? Karena kurang percaya apa iblis dengan Allah. Telah berdialog langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam,
Iblis yang telah langsung berdialog dengan Allah mengatakan, asjudu liman, tidak mungkin saya untuk bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah. Allah SWT, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau tidak mau untuk bersujud kepada orang yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Iblis tidak mau menjawab. Jadi artinya iblis sangat tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya iman itu cukup sekedar mengetahui, mengenal Allah, maka iblis ini mukmin dia berarti. Atau Fir'aun yang juga tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja karena kesombongan dia tidak mau untuk tunduk. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Fir'aun beserta pengikutnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Mereka ingkari, padahal sebenarnya hati-hati mereka meyakini. Jadi meyakini, percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya iman itu adalah percaya, keyakinan dalam hati, berarti Fir'aun mukmin. Maka dari situ para ulama melihat bahwasanya iman itu bukan hanya sekedar ucapan lisan, bukan hanya sekedar percaya dalam hati saja, tapi percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Ada bukti yang tampak dalam amalan sehari-harinya yang menandakan bahwasanya dia mukmin, dia salat, dia berpuasa dan seterusnya. Maka kata beliau, "Tsumma qal i'lamu rahimanallahu wa iyyakum anna alladhi 'alaihi ulama'ul muslimin anna al-imana wajibun 'ala jami'al khalq." Menukilkan perkataan Al-Ajurri tadi. Ketahuilah oleh kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, bahwa keyakinan ulama kaum muslimin tentang iman itu wajib bagi setiap makhluk, dan bahwasanya iman itu adalah tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil jawarih. Meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Tsumma alamu annahu la tujzi al ma'rifatu bil qalb wa tasdiq illa ayyakuna ma'ahu al iman bil lisani nutqan. Wa la tujzi ma'rifatun bil qalbi wa nutqun bil lisan hatta yakuna amalun bil jawarih. Fa idza kamulat fihi hadhihi thalath al-khisal kana mu'minan. Kemudian ketahuilah bahwasanya tidak cukup mengetahui dengan hati atau percaya dengan hati tanpa diucapkan dengan anggota lisan. Tidak cukup. Dan juga tidak cukup percaya atau mengetahui dengan hati, diucapkan dengan lisan tanpa ada amalan. Apabila telah sempurna atau lengkap ketiga-tiga ini, yaitu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, maka kana mu'minan, barulah dia mukmin. Dalla ala dzalikal kitab was sunnah wa qaulu ulama'il muslimin. Itu sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran atau sunnah Nabi dan juga perkataan-perkataan ulama. Ini poin yang pertama yang perlu diketahui tentang permasalahan iman ini. Supaya kita paham bahwasanya iman itu tidak hanya cukup mengetahui dengan hati atau percaya dengan hati, tidak.
harus ada ucapan lisan, ada amalan anggota badan. Maka miris kita dengan kata-kata sebahagian kaum muslimin atau muslimat, tidak perlu kita pakai misalnya seorang muslimah tidak perlu pakai jilbab kalau seandainya hati busuk. Kita katakan pakai jilbab perlu dan memperbaiki hati yang busuk juga perlu. Kedua-duanya perlu. Karena itu adalah merupakan komponen-komponen iman yang tak terpisahkan. Bagaimana bisa mengatakan bahwasanya memakai jilbab, mengenakan jilbab, menutup aurat yang itu adalah merupakan amal? Tidak perlu. Bagaimana mengatakan tidak perlu? Perlu. Dan memperbaiki hati yang mungkin tidak bersih atau tidak tulus juga perlu. Berikut kata beliau, wa hadzal iman yazidu wa yanqus. Poin yang kedua yang perlu diketahui seputar masalah keimanan ini, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Artinya bisa naik, bisa turun. Itu iman. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan maksiat. Kalau maksiat yang dikerjakan, maka berkuranglah keimanan. Berkurang, meredup, bahkan na'udzubillah bisa hilang. Iman dapat bertambah dan dapat berkurang. Wa qad ja'at al-ayatu wal ahaditsu dalatun ala dilalatan sarihatan ala ziyadatil iman. Dan banyak dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan bahwasanya iman itu bertambah. Nah, setiap atau segala sesuatu yang bisa bertambah berarti dia bisa berkurang. Bisa berkurang. Ini juga permasalahan iman yang perlu untuk diketahui. Hal ini untuk menjelaskan kekeliruan sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kenapa? Karena sebagian mengatakan bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, dan keyakinan itu ya stabil begitu saja. Datar, tidak bertambah, tidak berkurang. Dan menurut mereka bahwasanya amalan tidak termasuk dalam bagian iman. Dan itu sudah kita jelaskan tadi. Perkataan Al-Imam Al-Bukhari, imam kaum muslimin, yang mengatakan bahwasanya iman itu qaulun wa amal. Amal termasuk dari iman. Bahwasanya iman yazid wa yanqus, dapat bertambah dan dapat berkurang. Itu perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tapi sebagian kelompok seperti Murji'ah mengatakan amal tidak termasuk dalam bagian iman. Karena amal tidak termasuk dalam bagian iman, maka iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Karena keyakinan itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Itu pendapat yang dikenal dari kalangan Murji'ah. Ghulu. Sehingga akhirnya mengatakan bahwasanya orang bagaimanapun perbuatan maksiat yang dia lakukan tidak akan mempengaruhi imannya, atau bagaimanapun orang melaksanakan ketaatan dan tidak akan mempengaruhi imannya juga. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, dan juga bertentangan dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan misalnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah
Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila Allah disebutkan Allah Subhanahu wa taala maka bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambah. Nanti bertambah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang hal yang demikian, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Maka sesuatu yang bertingkat berarti bisa bertambah, bisa berkurang. Ini poin yang kedua yang beliau ingin jelaskan tentang masalah iman. Jadi permasalahan seputar iman, bahwasanya amal saleh, tadi amalan secara umum, sekarang amal saleh atau perbuatan-perbuatan amal saleh seorang itu dakhilatun tahta musammal iman, termasuk dalam iman. Banyak dalil yang menyebutkan tentang itu, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan iman kalian. Apa maksud iman di sini? Yaitu salat. Itu beberapa lama kaum muslimin salat ke Baitul Maqdis, kemudian setelah itu dirubahlah kiblat sehingga digeser ke Ka'bah, ke Baitullahil Haram. Bagaimana dengan salat-salat yang telah lalu ke Baitul Maqdis? Tidak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Poinnya di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya salat itu adalah amal iman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan iman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ini dalil bahwasanya amal itu termasuk dari iman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'bah. Iman itu ada 70-an atau ada 60-an cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal, paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Imatatul adza yaitu menyingkirkan bahaya dari jalan. Itu apa? Amal. Nabi SAW sebutkan bahwasanya itu adalah iman ketika menyebutkan cabang-cabang keimanan. Kata beliau, fahadzal haditsu wadihud dilalah fi annal a'mal as-salihah tadkhul fi musammal iman. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya amal-amal saleh itu termasuk dalam iman. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, al-imanu aslun lahu syu'abun muta'addidah. Iman itu adalah dasar yang punya cabang-cabang. Wa kullu syu'batin tusamma iman. Seluruh cabang-cabangnya, mulai yang paling atas tadi yaitu la ilaha illallah, sampai yang paling bawah yaitu al-haya'u syu'batun minal iman, yaitu malu termasuk bagian dari iman. Itu semuanya dikatakan iman. Fassalatu minal iman, maka salat termasuk dari iman. Zakat, haji, puasa itu termasuk dari iman. Al-a'mal al-batina, amalan-amalan hati itu juga termasuk dari iman, seperti malu, tawakal. Ini bahwasanya amalan itu termasuk dari iman. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasanya amal tidak ada kaitannya dengan iman. Iman itu adalah keyakinan dalam hati saja, atau keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan, maka kita katakan ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya amalan-amalan itu adalah iman. Amalan-amalan itu adalah iman, bagian dari iman, hanya saja iman itu bercabang atau bertingkat-tingkat, bercabang. Kemudian poin penting lain yang beliau sebutkan tentang pembahasan iman ini, ismul iman la yazulu bizawali syu'batin min syu'abil iman. Dan nama iman atau sebutan iman ini tidak bisa hilang dengan hilangnya atau lenyapnya salah satu syu'ab dari syu'ab iman.
tidak bisa hilang dengan hilangnya salah satu cabang-cabang keimanan. Misalnya apa hilang? Misalnya tadi tidak membuang duri dari jalan. Apakah berarti dia tidak mukmin? Tidak. Walakin qad yazulu ismul Islam bizawali syu'batin kasyahadatain. Tapi nama Islam, sebutan Islam bisa saja hilang dengan hilangnya cabang iman yang paling tinggi, yaitu syahadatain. Kalau seandainya dia tidak mengucapkan syahadat, maka hilang iman. Wa yazulu ismul iman bizawalil Islam. Kalau seandainya sebutan Islam hilang atau nama Islam hilang dari dirinya, maka nama iman juga hilang dari dirinya. Artinya tidak seluruh amalan-amalan atau cabang-cabang iman itu, kalau seandainya tidak ada pada seorang, hilang dari seseorang, tidak seluruhnya bisa menyebabkan dia keluar dari keimanan. Karena iman tadi bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Maka beliau simpulkan, ini kesimpulan yang sangat penting, yang karena tidak memahami poin ini atau kesimpulan ini, sebahagian orang gegabah di dalam memvonis kafir terhadap sebagian kaum muslimin. Kata beliau, wa hadhihi syu'ab ala thalathati aqsam. Jadi cabang-cabang keislaman itu ada 3 macam. Yang pertama, qismun yakfuru bitarki. Ada yang seseorang bisa menjadi kafir karena meninggalkan cabang keislaman itu. Seperti syahadat tadi. Atau seperti meninggalkan solat sama sekali. Tidak solat sama sekali. Mukmin katanya. Tapi tidak pernah solat sama sekali. Nabi SAW katakan bahwasanya orang yang meninggalkan solat, maka berarti dia telah kafir. Jadi yang pertama yaitu cabang yang seseorang bisa menjadi kafir ketika meninggalkannya. Ada cabang keimanan itu yang yafsuqu bitarkihi wala yakfur. Orang menjadi fasik tapi tidak sampai pada derajat kufur. Menjadi fasik tapi tidak sampai pada derajat kufur. Ketika dia meninggalkan cabang-cabang keimanan. Misalnya ada yang enggan untuk melaksanakan ibadah haji. Masih tetap meyakini bahwasanya haji itu wajib. Akan tapi karena malas, tidak mau melaksanakan ibadah haji. Apakah dikatakan kafir? Belum tentu. Dikatakan mukmin yang sempurna imannya atau sama dengan mukmin-mukmin yang lain? Tidak. Dikatakan fasik. Wa qismun yakunu bitarki mukhti'an lil afdal. Ada lagi yang apabila cabang keimanan ini dia tinggalkan, maka dia tidak menjadi kafir, tidak menjadi fasik, tapi dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Salat sunat misalnya. Ini adalah merupakan cabang-cabang keimanan. Salat duha, salat witir, kemudian puasa-puasa sunat. Ini cabang-cabang keimanan yang kalau seandainya ditinggalkan oleh seorang, apakah dia menjadi kafir? Tidak. Apakah dia menjadi fasik? Tidak. Akan tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang masalah keimanan yang perlu untuk diketahui oleh seorang muslim. Yang perlu untuk diketahui oleh seorang muslim. Ketika seseorang tidak memahami pembahasan atau rincian semacam ini, tidak mustahil dia akan bisa terjerumus di dalam itu akidah at-takfir, itu mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa? Karena menurutnya ini telah melakukan perbuatan dosa besar, dan orang kalau bukan mukmin atau kafir, nah yang melakukan dosa besar tidak mungkin dikatakan mukmin, berarti dia kafir. Padahal tidak demikian. Kalau seandainya kita lihat tadi tentang cabang-cabang
iman yang disebutkan oleh Nabi SAW dan diulas oleh para ulama tadi. Bisa saja seseorang meninggalkan cabang-cabang keimanan, akan tapi dia tidak terjerumus di dalam kekufuran, dikatakan fasik. Atau bahkan bisa saja seseorang meninggalkan cabang-cabang keimanan, akan tapi tidak boleh dikatakan kafir, tidak bisa dikatakan fasik. Hanya saja dia katakan mukmin yang meninggalkan sesuatu yang lebih afdal untuk dirinya. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan keimanan yang perlu untuk dipahami oleh seorang muslim sehingga tidak terjerumus ke dalam ghulu, itu sikap berlebih-lebihan. Maka kata beliau berikutnya, wa qad dhalla dhallun fi abwabil iman wal asma wal ahkam bi asbab min jumlatiha jahluhum bi haqiqatil iman wa alaqati bil a'mal. Dan banyak yang tersesat dalam memahami permasalahan iman ini, sebabnya adalah jahluhum bi haqiqatil iman wa alaqatu bil a'mal. Karena mereka tidak mengetahui tentang hakikat keimanan dan hubungan antara iman dan amal. Kembali kita katakan bahwasanya aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Ajurri rahimahumallah tadi, amal itu termasuk dalam iman. Maka Al-Imam Al-Bukhari mengatakan iman itu adalah qaulun wa amal, artinya qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Al-Ajurri rahimahullah mengatakan bahwasanya iman itu tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Maka faqad qalatil khawarij wal mu'tazilah qad alimna yaqinan annal a'mala minal iman faman tarakaha faqad taraka ba'dal iman wa idza zala ba'du zala jami'u li'anna al-iman la yataba'ad wa la yakunu fil 'abdi imanun wa nifaq fayakunu ashabudz dzunubi mukhalladina fin nar id kana laysa ma'ahum minal imani syai'. Artinya Al-Khawarij dan Mu'tazilah ini di antara kelompok-kelompok yang ghulu dalam masalah ini mengatakan kita sudah sama-sama ketahui bahwasanya amalan itu termasuk bagian dari iman. Sama tadi. Faman taraka, barang siapa yang meninggalkan amal, maka berarti telah meninggalkan sebahagian iman. Karena iman tadi 3, keyakinan dalam hati, ucapkan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Telah meninggalkan sebagian iman. Yang menjadi pembeda, wa idza zala ba'duhu zala jami'uh. Maka apabila hilang sebahagian komponen dari iman, maka berarti hilanglah semuanya. Hilang amal, maka berarti hilang iman dari seorang. Ini yang membedakan antara Khawarij dan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Kata mereka, li'annal iman la yataba'ad, karena iman itu tidak bisa terpisah-pisah. Karena tidak memahami tadi cabang-cabang keimanan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kata mereka juga, wala yakunu fil 'abdi imanun wa nifaq. Tidak mungkin bisa ada pada seorang iman kemudian nifaq juga ada pada dia. Tidak mungkin berkumpul itu. Fayakunu ashabudz dzunubi mukhalladina finnar. Sehingga dengan demikian pelaku dosa besar itu kekal di neraka, id kana laisa ma'hum minal imani syai', karena tidak ada iman sama mereka. Ini ghulu. Apa sebabnya? Karena jahil, tidak mengetahui permasalahan-permasalahan tentang iman atau seputar iman. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab ghulu yang lain yaitu jahil, tidak memahami atau tidak mengetahui permasalahan-permasalahan seputar
keimanan. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Itu dia muskilatul ghulu fid din. Dan kaum muslimin dan muslimat, sepertinya hanya tersisa 1 menit lagi. Oleh itu untuk itu sebab-sebab ghulu yang sudah disampaikan oleh Ustaz tidak bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kini kita dengarkan ikhtitam dari Ustaz sebagai penutup kita. Tafadhal masykur ya Ustazana. Baik, tampaknya masih belum memungkinkan bagi kita untuk tanya jawab. InsyaAllah mudah-mudahan di lain waktu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk mengikuti program-program yang disajikan oleh Radio Hidayah ini, termasuk di antaranya yaitu mungkin tanya jawab dalam setiap kajian yang diadakan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yarzuquna al-ilman nafi'. Kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala penyimpangan-penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, Allah Subhanahu wa taala tuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridai. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA hafizahullah taala. Dan seperti yang disampaikan beliau, belum bisa atau tidak memungkinkan untuk kita tanya jawab. Dan sekarang kita putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan pada salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, jazakumullah khair kaum muslimin muslimah wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.